Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita sangat bersyukur pada Tuhan yang selalu menjaga, memelihara, dan menolong kehidupan kita setiap waktu. Dan saat ini kita boleh ada sebagaimana ada karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita kembali akan sama-sama belajar lewat renungan hari ini dengan judul Aku tahu kepada siapa aku percaya. Firman Tuhan terambil dalam 2 Timotius 1 ayat 12. Saya akan bacakan. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Saya akan ambil bagian, aku tahu kepada siapa aku percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan mendorong kita ke puncak kesulitan, apapun kesulitan itu yang kita alami dalam hidup kita, seperti saat-saat situasi seperti pandemi ini, apapun situasi yang sedang dihadapi, apapun kesulitan yang sedang kita alami, apapun pergumulan yang sedang kita hadapi, dan apapun persoalan-persoalan yang sedang kita jalani, kita harus belajar untuk percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Seperti yang dikatakan oleh Paulus, biarlah itu juga yang kita katakan menjadi pengakuan dan komitmen kita. Bukan hanya di masa-masa sulit, tapi di semua masa dan semua musim hidup kita. Yaitu, aku tahu kepada siapa aku percaya, yaitu kepada Allah yang hidup, yang empunya langit dan bumi dan segala isinya. Tuhan yang memegang kendali atas segala sesuatu. Dialah Tuhan yang berkuasa memelihara seluruh kehidupan kita semua. Dia juga Tuhan yang berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakan kepada kita semua. Bapak Ibu yang kekasih, ketika Tuhan mendorong kita ke puncak kesulitan, maka ada dua hal yang bisa terjadi. Yang pertama, Tuhan akan menangkap kita saat kita jatuh. Kita baca firman Tuhan di dalam Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Kita percaya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, semua ada dalam pimpinan Tuhan. Karena Tuhan yang menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau dalam hidup kita mendapat pergumulan atau persoalan yang sangat berat. Itu bukan karena Tuhan tidak mengasihi kita. Itu bukan karena Tuhan tidak memperhatikan hidup kita lagi. Itu juga bukan karena Tuhan ingin hidup kita berantakan. Tapi Tuhan izinkan hal itu terjadi agar kita belajar untuk hidup terus mencari Tuhan. Agar kita belajar untuk hidup berserah kepada tangan Tuhan yang kuat. Agar kita belajar untuk hidup percaya sungguh-sungguh kepadanya. Agar kita belajar juga untuk hidup mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Dan jika dalam perjalanan hidup kita, apabila kita jatuh, Tuhan tidak biarkan kita sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan yang akan memampukan kita untuk bertahan. Tuhan juga akan memberikan kekuatan kepada kita. Tangan Tuhan yang menjadi jaminan bagi kita semua, bukan hanya menopang hidup kita saat jatuh, tapi juga akan
memegang kita untuk bangkit kembali. Tuhan tidak akan membiarkan kita melangkah sendiri, tetapi Tuhan akan menuntun kita untuk melangkah lagi ke depan. Puji Tuhan Bapak Ibu. Bagian kedua yaitu Tuhan akan mengajari kita cara terbang. Kita baca firman Tuhan di dalam Ulangan 32 ayat 11. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Bapak Ibu yang kekasih, burung Raja Wali selalu membuat sarang di tempat-tempat yang sangat tinggi, baik di atas pohon yang sangat tinggi atau di puncak gunung-gunung yang terjal, agar sarangnya itu aman dan jauh dari predator, misalnya ular atau binatang lain yang ingin memangsa anak-anaknya saat induk Raja Wali pergi mencari makan buat anak-anaknya. Dan setelah anak-anak itu diberi makan dan mulai bertumbuh sedikit lebih besar, maka induk Raja Wali ini melihat jika anak-anak itu sudah tiba saatnya untuk diajari bagaimana caranya untuk belajar terbang, maka induk Raja Wali akan menggoyang bangkitkan sarangnya supaya anak-anaknya mulai memakai sayapnya untuk belajar terbang. Dia tidak membiarkan melayang jatuh, tetapi induknya akan melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya untuk kembali ke sarang. Begitu seterusnya sampai semua anak-anak Raja Wali bisa belajar terbang secara mandiri. Dan kita sebagai anak-anak yang dikasihi Tuhan juga seperti itu. Saat Tuhan melihat kemampuan kita sudah bisa untuk mulai diajar untuk terbang, maka Tuhan akan menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Saatnya untuk anak-anaknya belajar terbang. Terkadang Tuhan izinkan kita mengalami pergumulan hidup yang berat. Terkadang juga Tuhan izinkan kita mengalami sakit yang kita tidak mampu menjalaninya. Terkadang Tuhan izinkan kita mengalami kesulitan-kesulitan hidup, atau kita mengalami komplit satu paket, yaitu mengalami sakit, mengalami kesulitan ekonomi juga, mengalami persoalan dalam keluarga atau rumah tangga atau dalam bisnis. Dan jika kita mengalami paket komplit tersebut, bukan karena Tuhan tidak sayang kita, tetapi Tuhan yang maha mengetahui hidup kita. Tuhan tahu kemampuan kita dalam menghadapi semuanya. Saat Tuhan mengajar kita untuk terbang, Tuhan seperti induk Raja Wali juga melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Begitu juga pada saat kita mengalami pergumulan-pergumulan hidup yang berat, Tuhan tidak membiarkan kita melangkah sendiri. Di situ Tuhan mendampingi kita saat kita mulai belajar mengembangkan sayap iman kita untuk belajar percaya kepada Tuhan, sebab Tuhan akan melindungi kita. Jika kita merasa tidak mampu, maka Tuhan akan mendukung kita di sayapnya, dan Tuhan yang membawa kita untuk terbang dan mendukung kita, mendampingi kita sampai kita belajar benar-benar mampu terbang sendiri, mengatasi setiap persoalan-persoalan atau mengatasi setiap badai-badai hidup di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Saat kita sudah kuat untuk bisa terbang sendiri, mari kita tetap hidup dekat dengan Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan agar kita selalu diberi kekuatan baru untuk bisa terus melangkah walau di situasi sulit. Puji Tuhan Bapak Ibu, inilah renungan yang kita sama-sama belajar pada hari ini. Mari kita bersyukur kepada Tuhan lewat doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat bangga memiliki Bapa yang mengasihi kami, yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami di saat-saat kami melangkah di dalam kesulitan-kesulitan hidup kami. Dan saat kami jatuh, Engkau ada dan tangan-Mu menopang hidup kami. Bahkan di saat kami mengalami kesulitan-kesulitan di dalam setiap kehidupan kami, di situ Tuhan ajar kami untuk belajar terbang, mengatasi semua badai persoalan. Engkau tidak membiarkan kami melangkah sendiri,
tetapi Tuhan senantiasa mendampingi kami, Tuhan melindungi kami, dan Tuhan mendukung kami di dalam sayap-Mu dan melindungi kami di dalam kepak-Mu. Kami bersyukur memiliki Engkau yang sungguh baik bagi kami. Bawa kami Tuhan untuk senantiasa belajar hidup dekat dengan Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan mau, supaya kami boleh lebih dewasa di dalam menghadapi situasi-situasi yang kami alami dan lebih mengandalkan Tuhan lagi. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Mari Tuhan memberkati semua umat-umat-Mu, Bapak Ibu yang ada. Tuhan memberkati dalam segala aktivitas masing-masing sepanjang hari ini. Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati. Dan Tuhan, kami serahkan segala ucapan syukur terima kasih kepadamu, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami mengucap syukur dan kami berterima kasih kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, selamat melaksanakan aktivitas sepanjang hari ini. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Haleluya, amin.